Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan satu materi yang berjudul The Power of Surrender atau kekuatan berserah diri di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian yang membuktikan bahwa saat kita menghadapi sesuatu masalah, suatu tantangan di luar kemampuan diri, maka kita sudah tidak boleh lagi menggunakan otak kita, tetapi berserah saja di hadapan Tuhan. Sambil kita berusaha semampu kita lakukan, nanti biar tangan Tuhan sendiri yang bekerja, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya adalah tangan Tuhan sendiri. Untuk itu, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengundang untuk Kohan bisa naik ke atas, memberikan kesaksian bagi kita semua. Shalom. Yang pertama-tama saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Yahweh, pada Bapak Lukas, Ibu Esther, bahkan juga para jemaat di Keilat ini, juga pendoa syafaat ya, yang telah memberikan doanya untuk kesembuhan cucu saya. Puji Tuhan, untuk saat ini cucu saya sudah kembali normal setelah mengalami jalan yang cukup panjang untuk berkat kesembuhan ini. Saya mohon maaf kalau saya agak grogi, soalnya selama hidup saya sepanjang 60 tahun ini baru sekali ini saya bicara di depan mimbar ini. Saya akan memulai dari kelahiran cucu saya tanggal 19 bulan 9 tahun 2012. Cucu saya lahir di Magelang dengan diagnosa dokter yang menyatakan cucu saya terkena jantung bocor. Dan juga waktu itu cucu saya dalam keadaan tidak bisa menangis. Kalau dipukul baru dia menangis. Waktu itu kita semua tenang-tenang saja, soalnya menurut suster yang menangani itu cucu saya belit usus sebanyak 2 kali. Jadi kelihatan biru, cuman tidak ada indikasi yang lain-lain. Nah, ternyata waktu itu anak saya tidak memberitahu ke saya, yang menyatakan cucu saya itu kena jantung bocor. Sudah itu besoknya baru dia bercerita. Nah, waktu itu saya langsung ke dokternya, menyatakan dokter itu bahwa masih bisa ditunggu untuk perawatan selanjutnya. Tetapi menjelang sore, anak itu mulai membiru. Nah, mulai saat itu terus kita mencari rumah sakit yang bisa menangani. Dari itu kita ke Sarjito, tidak bisa menerima. Terus kita bawa ke Rumah Sakit Elizabeth di Semarang. Nah, di Semarang dokter jantung anak yang menanganinya menyatakan bahwa ada kebocoran dan katup jantung yang ke paru-paru tidak bisa membuka. Nah, waktu itu langsung masuk di Rumah Sakit Elizabeth, masuk ke ICU. Nah, di dalam ICU itu mulai terjadi hal-hal yang cukup
membuat stres ya. Di dalam perawatan di rumah sakit Semarang, cucu saya sempat dimonitor itu sempat tidak ada anunya. Saturasi itunya sudah hilang semua. Sebanyak 2 kali. Orang mengatakan mungkin itu mati suri ya. Itu sebanyak 2 kali. Dokter jantung anaknya mengatakan harus segera dibawa lakukan tindakan operasi ke Jakarta. Tetapi dokter ICU-nya tidak memperbolehkan anak itu dibawa ke Jakarta. Nah, di situ terjadi ya keributan ya. Anak saya mengatakan harus tetap dibawa ke Jakarta. Dokternya mengatakan tidak boleh, sempat ribut. Nah, ternyata waktu itu ribut, anak saya mengatakan segala sesuatunya, dokter ICU-nya mengatakan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi waktu perjalanan ke Jakarta. Anak saya mengatakan segala sesuatu saya yang bertanggung jawab. Dokter, apakah bisa menyembuhkan anak ini kalau cuma dibiarkan di ICU? Nah, kita harus berani melakukan suatu risiko. Ya, anak saya harus dipaksa dibawa ke Jakarta. Nah, sudah ribut-ribut itu dokter, salah satu direktur rumah sakit di Elizabeth itu sorenya baru datang dari Surabaya, terus menemui anak saya mengatakan dia minta maaf atas kejadian ini. Memang dia malah mengatakan ini tindakan yang harus sangat-sangat dipuji. Soalnya segala sesuatu bukan dokter yang menentukan. Kita berserah saja kepada Tuhan, segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Nah, besoknya sesudah dapat izin untuk keluar dari rumah sakit. Nah, ini perjalanan yang agak sulit ya. Kita harus cari ambulan atau pesawat yang bisa membawa anak itu ke Jakarta. Waktu itu kita sudah dapat tiket yang untuk ke Jakarta, tapi maskapai mengatakan tidak berani mengangkat anak itu. Soalnya waktu itu cucu saya dalam waktu baru berumur 5 hari untuk dibawa ke Jakarta. Dan itu pencarian tiket pesawat tidak bisa, naik ke kereta api harus pesan 1 gerbong, sudah kita sanggupi tetapi harus menunggu sampai ke minggu depannya, harus meminta izin dari Menteri Perhubungan. Itu kita tinggalkan lagi, terus anak saya mencari ambulan yang ada di Semarang, waktu itu ke Telogorejo kalau nggak salah. Di sana bisa memberikan pinjaman sewa ambulannya, tetapi harus anak itu masuk dulu ke Telogorejo untuk diobservasi. Nah, baru dari sana dapat rujukan kalau harus ke Jakarta baru bisa berangkat. Kalau kita sewa ambulannya tidak bisa. Waktu itu ke Karyadi juga sulit, nggak bisa ditembus. Sedangkan waktunya kan berkejaran dengan nyawa ya. Sebelum perjuangan untuk mencari ambulan itu kita memperjuangkan bagaimana cara anak itu mendapatkan suatu rumah sakit. Antar rumah sakit mengadakan hubungan dengan Sarjito, hasilnya 0, tidak bisa penuh. Kita ke Surabaya, Dr. Sutomo juga tidak bisa. Ke Harapan Kita Jakarta juga tidak mau menerima, waktu itu antar rumah sakit ya. Terus ke rumah RSCM Jakarta juga tidak bisa menerima pasien penuh. Ya mungkin waktu itu pagi hari itu Minggu jam 9, jam setengah 10, dokter jantung anaknya itu datang. Dia terkejut mendengar kabar kalau cucu saya tidak boleh dibawa ke Jakarta dan mengalami kesulitan dalam pencarian ambulan. Dokter itu berinisiatif untuk menelpon Dokter Popi, itu salah satu direktur dokter yang akan menangani anak saya nantinya. Ya, dia secara pribadi mungkin dia sudah kenal dekat.
dia menelpon dokter itu untuk meminta satu kamar di rumah sakit harapan kita untuk cucu saya. Soalnya kalau cuman masuk ke rumah sakit, yang diperlukan kan masuk ke rumah sakit, tetapi harus ada ruang ICU yang ada inkubatornya. Nah itu puji Tuhan, waktu itu Dokter Popi memberikan satu kamar, padahal sebelumnya 0, tidak ada kamar penuh semua. Puji Tuhan, kita mendapat kamar di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Nah, sesudah dapat tiket kamarnya, ini sekarang yang menjadi anunya tiket untuk kesananya. Ambulan yang kita dapatkan sangat-sangat sulit sekali yang sudah saya ceritakan tadi. Waktu itu dokter yang di Semarang itu mempunyai suatu alamat, ada penyewaan ambulan yang khusus swasta tapi bisa disewa, yang mempunyai ambulan itu ada inkubatornya. Terpaksa waktu itu dari Jakarta kita sewa sampai ke Semarang untuk mengambil cucu saya, langsung berangkat lagi ke Jakarta. Waktu itu hari Minggu jam 9:30, anak saya dibawa dengan ambulan ke Jakarta, dan direktur dokter yang di Rumah Sakit Elizabeth itu memberikan suatu jaminan mungkin atas perselisihan yang terjadi waktu itu. Dia memberikan satu nomor telepon hotline, jadi dia akan memantau perjalanan dari Semarang sampai ke Jakarta. Ada tim dokter dari Rumah Sakit Elizabeth yang akan menangani, memonitor terus dari Semarang. Jadi setiap ada kejadian, suruh telepon, dia akan memberitahu apa yang harus dilakukan. Perjalanan sudah sampai di Jakarta hari Senin pagi. Cucu itu harus diberikan diagnosanya, jadi di Jakarta diperiksa lagi, diagnosanya critical pneumonal stenosis. Jadi katup jantung menuju ke paru-paru tertutup. Sampai di Jakarta itu oksigennya kan sangat kurang ya. Nah, satu-satunya jalan harus diberikan suntikan yang namanya bioglandin. Itu diberikan suntikan itu untuk membantu pernapasan cucu saya melalui bekas. Kalau bayi di dalam perut itu kan hidupnya dari pusat ya Pak ya, dari ibunya. Nah, bekas potongan itu yang diberikan satu suntikan itu untuk memacu oksigennya masuk ke paru-paru. Soalnya waktu itu sangat-sangat kurang ya. Harga dari obat itu sebetulnya rumah sakit meminta harga 9,5 juta untuk satu ampul, tapi cukup satu kali itu. 9,5 juta, anak saya mengatakan kalau bisa diberikan obat yang generik. Dia mengatakan kebetulan stok habis, harganya kira-kira 6-7 juta. Nah, pihak apoteknya itu kebetulan ya puji Tuhan semua ada jalannya ya. Pihak rumah sakit di apoteknya itu memberikan satu alamat telepon yang dari sales yang dari pabriknya langsung untuk membeli obat itu. Jam 11:30 siang obat itu datang dan anak saya cuma disuruh membayar 4,5 juta dari harga yang diminta sampai 9 juta itu. Nah, sudah itu perjalanan ini mulai agak rumit untuk cucu saya. Sesudah diberikan suntikan itu oksigennya agak menaik gitu ya. Nah, waktu akan dilakukan operasi kateternya ternyata belum bisa dilakukan. Kadar biliburinnya ya sakit kuning. Cucu saya sampai ke angka 21.
dokter mengatakan belum bisa dilakukan tindakan sebelum itu ke angka normal kira-kira 10. Ternyata waktu itu, perjalanannya itu kan banyak puasanya, jadi memang tidak diberikan minum, cuman dilelet di mulutnya saja. Sampai di Jakarta ternyata kadar anunya itu naik sangat tinggi sekali. Nah, kita kadar itu harus diturunkan dulu sampai ke angka 10. Sampai hari Sabtu terakhir, Jumat harusnya sudah dilakukan tindakan, tapi ternyata kadar itu masih di angka 14-15. Kalau sampai hari Senin bilirubinnya itu tidak sampai turun di angka normal, anak ini terpaksa harus masuk ke ICU. Tapi puji Tuhan, hari Senin ternyata turun sampai di angka 10-11, dan hari Senin itu dilakukan kateter oleh Dr. Poppy di Jakarta. Jadi kateternya itu cuma untuk membelah saluran yang sempit itu, dibuka, disobek. Tapi katup jantungnya belum bisa bermain. Sesudah itu dilakukan tindakan, masuk ke ICU 5 hari. Nah, di situ juga sempat satu kali cucu saya di monitor juga sempat hilang sekali lagi. Sudah dilakukan tindakan itu cukup berhasil. Terus sebetulnya setengah tahun sesudah itu, waktu itu dicek ya, seharusnya cucu saya harus dibalon lagi, dibalon ulang, Pak. Tetapi waktu itu saya sangat-sangat berat ya, soalnya yang kemarin aja, yang pertama keuangannya sangat habis-habisan waktu itu. Waktu itu ya kurang lebih saya harus merogoh kocek kira-kira sampai 125 juta, 150 juta untuk penyelamatan anak ini. Untuk yang kedua ini menyerah, kita serahkan saja kepada Tuhan. Jadi waktu itu sudah itu sampai setahun kemudian, tanggal 24 bulan 5 tahun 2013, anak ini dicek lagi ke Jakarta, untuk kontrol lagi ke Jakarta, dan harus dibalon ulang lagi. Pada tanggal 27 bulan 10, waktu itu kita lakukan ini sesudah ada BPJS. Saya ikut daftar di awal bulan April, saya daftar 2013, saya daftarkan anak cucu saya ke BPJS. Terus bulan 5-nya kita kontrol ke Jakarta, semua tidak bayar. 27 bulan 10 tahun 2014 harus dibalon ulang. Waktu itu saya minta dukungan doa dari Kehilat ini. Saya hari Senin harusnya dilakukan tindakan itu, hari Minggu saya berangkat dari sini sore naik bus New Rejeki, dan selama hidup saya baru sekali itu saya sampai di Jakarta terlambat sampai jam 8 pagi, saya naik ojek sampai ke Harapan Kita. Sangat-sangat, waduh, pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan. Hari Seninnya sampai sana saya jam setengah 9 lebih cucu saya sudah masuk ke ruang operasi, sudah dibius dan sudah dilakukan tindakan. Tetapi operasi ini tidak berhasil. Kebetulan dokter yang akan menangani itu Dr. Poppy, itu berhalangan sakit waktu itu. Dan dia tidak bisa melakukan tindakan operasi itu, diganti dengan dokter pengganti. Nah, dengan dokter pengganti ini sudah dilakukan tindakan, sudah alatnya sudah masuk semua, cucu saya sudah dibius skala tetek bengek, ini juga sudah dimasuki alat dari paha ya, dimasukkan gitu, dokter menyatakan
ada kelainan lagi di jantungnya. Jadi di bawah katup ini ada keluar otot. Di ini keputusannya dokter waktu itu harus dioperasi, tidak dibalon lagi, harus dioperasi. Waktu itu saya sempat turun lagi, shock ya. Soalnya kalau mendengar kata operasi itu kan jantung di dada dibuka, dibelah gitu kan, rasanya sangat-sangat meskipun waktu itu ada seorang sponsor lah yang mengatakan bawa saja ke Penang, lakukan operasi di sana, kamu jangan mikir segala sesuatu biayanya. Tapi waktu itu kita berembuk dengan anak saya, tetap kita mau berserah di dalam Tuhan. Kita serahkan saja apa yang akan kita alami nanti. Waktu itu sesudah itu sudah dilakukan diagnosa itu operasi yang tidak berhasil, tanggal 5 bulan 11 tahun 14, dokternya yang akan menangani itu mengatakan harus cukup dengan dibalon saja, dan juga tim dokter yang di Rumah Sakit Harapan kita mengatakan tidak perlu dioperasi, tetapi cukup dibalon. Nah ternyata sesudah itu saya baru tahu kalau dokter itu tidak sanggup melakukan itu. Dijadwal ulang tanggal 13 bulan 11, dijadwal ulang untuk kedua kalinya, untuk dibalon lagi. Anak saya sampai di Jakarta jam setengah 10, di dalam perjalanan dari bandara ke rumah sakit ditelepon lagi, operasi ini batal lagi, dokternya jatuh, kakinya patah. Waktu itu, wah, dalam hati pikiran kita kan sebagai manusia biasa kan mungkin sempat, kok sampai 2 kali operasi ini kok bisa sampai tidak berjalan dengan baik gitu loh. Saya mohon dukungan doa lagi waktu itu ya Pak Lukas ya. Yang terakhir waktu itu sorenya dokter yang patah kakinya itu memanggil anak saya, dia juga meminta maaf tidak dapat melakukan operasi yang keduanya ini, tapi dia memberikan suatu harapan baru. Dia dijadwalkan ada kunjungan dokter waktu itu tanggal 28, 29, 30 bulan 11 kemarin, ada kunjungan dokter dari luar yang akan menangani, akan memberikan seperti suatu seminar gitu ya, pengenalan alat dan melakukan operasi di Jakarta. Cucu saya, dia mengatakan, dokter itu mengatakan bahwa cucu saya termasuk di dalam daftar pasien yang akan diikutkan. Cuman dipilih atau tidak itu belum bisa ada yang menentukan. Soalnya dokter yang dari luar itu yang akan menentukan mana yang akan dilakukan tindakan itu. Nah ternyata waktu itu hari Minggu pagi sampai 2 kali ya Pak ya, dukungan doa yang salah harinya, hari Senin diulang lagi hari Minggu. Meskipun saya minta dukungan hari tanggal jam 9 pagi, ternyata dimundurkan lagi sampai jam setengah 1 pagi, jam 1 siang. Waktu itu dokter yang melakukan tindakan itu ternyata cucu saya dibalon oleh Profesor Dr. Zhou Kowang dari Rumah Sakit Nasional University Taiwan. Puji Tuhan, segala sesuatunya berjalan dengan normal. Katup jantungnya yang tebal sekali, soalnya sudah hampir 2 tahun dia tidak bisa melambai ya, katupnya itu tidak bisa jalan begini nih, jadi seperti yang terkaku gitu ya, tapi bisa ditembus. Dan sesudah itu seminggu kemudian cucu saya diperiksa ulang, dokter mengatakan katupnya sudah bisa mulai membuka tutup lagi, puji Tuhan. Ini sungguh-sungguh suatu perjalanan hidup cucu saya yang akan memberikan kesaksian bagi semua banyak orang mungkin ya nanti kemudian hari untuk cucu saya.
Saya waktu perjalanan dari sini ke Semarang sampai ke Jakarta, cucu saya hari Senin dioperasi, hari Selasanya saya masuk rumah sakit. Di sini sudah beban saya itu sudah nggak kuat saya waktu itu. Sangat-sangat berat waktu pertamanya itu. Tapi puji Tuhan segala sesuatunya berjalan dengan baik, normal, dan dokter menyatakan bahwa cucu saya sudah jauh lebih bagus dari kemarin. Waktu pertama sesudah dioperasi itu anunya itu sampai ke angka 125, yang anunya sekarang semua tinggal 60-an. Jadi sudah saturasinya itu sudah cukup bagus. Ya, ini suatu kesaksian yang saya berikan, dan terima kasih untuk waktunya Pak Lukas ya. Dan saya panggil cucu saya yang sekarang kebetulan datang ini. Ya, sudah sehat saudara ya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kalau orang kadang berkata gini, saya tidak bisa bersaksi. Tapi buktinya tadi bisa nggak saudara? Bisa, dan sangat bagus kesaksiannya. Menjadi berkat bagi kita semua, amin? Iya, oke, puji Tuhan. Nah saudara yang terkasih, dari kesaksian yang tadi kita sudah dengar, saya memiliki satu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah betapa bersyukurnya kalau kita sehat. Ya, jadi kalau kita sehat, harus bersyukur, kita harus semakin setia kepada Tuhan. Yang kedua, betapa hebatnya jika kita mau mengandalkan Tuhan melalui doa. Saya sekali lagi di sini atas nama keluarga Kohan menyampaikan terima kasih untuk dukungan doa dari saudara sekalian yang tidak segan-segannya mendukung siapapun yang membutuhkan dukungan doa. Karena kalau kita lihat dari kisah tadi, itu di luar kemampuan manusia biasa loh saudara. Ya, saya yakin 100% bahwa ada kekuatan tangan Tuhan yang ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi inilah pentingnya tim pendoa syafaat. Kemudian adanya hambatan di dalam operasi, sepertinya itu juga di luar kehendak kita, dan itu juga di luar kemampuan kita. Sampai ada dokter yang patah kakinya. Kenapa mesti patah kakinya dulu? Karena Tuhan punya rencana, yaitu akan ditangani oleh dokter yang jauh lebih pandai, yaitu dari Taiwan. Itu membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat. Kalau kita menunggu waktu Tuhan, waktunya selalu tepat. Amin. Baik, saudara-saudara, pada pagi ini saya akan ajak saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul The Power of Testify atau kekuatan bersaksi. Ya, kita baca Tehillim atau kitab Mazmur pasal 66 ayat 16. Beginilah bunyinya. Dengarlah hai kami semua yang takut akan Elohim. Aku mau menceritakan apa yang telah Dia lakukan bagi jiwaku. Di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, kadangkala kita berhadapan dengan banyak problem. Kadangkala kita berhadapan dengan masalah. Dan Tuhan itu punya satu keinginan agar supaya kita itu mau bersaksi. Artinya begini,
tujuan Tuhan menolong manusia tidak lain adalah agar manusia itu bisa bersaksi seperti pada zaman Yesua dulu hidup di dunia ini. Orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli, semuanya bersaksi. Apapun yang sudah ikut ambil bagian di mana Tuhan memberikan pertolongan, manusia itu tidak akan berdiam diri. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita saksikan? Karena kita sebetulnya adalah saksi-saksi Tuhan semua, saudara. Nggak ada yang kita berdiam diri saja, itu tidak ada. Tetapi harus bersaksi. Kesaksian yang harus kita lakukan adalah tentang jaminan keselamatan atas dasar kitab suci yang Tuhan berikan kepada kita. Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan untuk saudara, yaitu di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai ayat 8, kemudian Lukas pasal 9 ayat 26, dan Maseslihim atau kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15. Saya akan bacakan untuk saudara. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8, beginilah bunyinya. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Oleh karena itu, janganlah dibuat malu atau janganlah malu akan kesaksian tentang Tuhan kita, atau juga akan aku selaku tawanannya. Sebaliknya, hendaklah engkau menderita bersama dalam Injil sesuai dengan kuasa Elohim. Dari ayat ini Tuhan menghendaki agar kita bersaksi tentang siapa Tuhan kita. Kita perlu saksikan kepada semua orang. Kalau kita tahu agama lain saja, mereka mengucapkan kata-kata iman mereka, selalu dikatakan, aku bersaksi. Tetapi sangat jarang sekali orang-orang percaya berani atau mau menyaksikan tentang siapa Tuhan kita. Di dalam kitab Maseslihim atau Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15, di sana dikatakan, saudara-saudara, karena engkau akan menjadi saksi bagiku kepada semua orang tentang apa yang telah kamu lihat dan dengar. Apa yang telah kamu lihat dan dengar. Apalagi kita ngalami. Wah, itu luar biasa sekali. Saya percaya orang yang mengalami pertolongan Tuhan akan merasakan betapa hebat dan dahsyatnya kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga saya yakin di antara kita pasti ada yang pernah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, itu yang harus disaksikan. Pada tanggal 31 nanti, ketika kita ibadah tutup tahun, saudara-saudara, saya membuka ruang kesaksian dan saya ingin saudara yang pernah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, saudara mau bersaksi agar supaya orang lain bisa dikuatkan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, sebab kami tidak mungkin untuk tidak mengatakan apa yang telah kami dengar. Artinya orang-orang yang merasakan cinta Tuhan yang luar biasa, dia pasti akan senang memberikan kesaksian. Nah, saudaraku yang terkasih, kesaksian yang pertama tadi saya katakan adalah kita harus menceritakan tentang iman kita. Siapa sih Tuhan kita itu? Kita harus menyaksikan.
Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita saksikan? Yang perlu kita saksikan adalah ketika kita menerima pertolongan Tuhan. Menerima pertolongan Tuhan itu ibarat orang kena sakit penyakit. Apakah itu dirinya sendiri, atau orang lain, atau keluarganya. Ketika kita menghadapi masalah yang rumit, itu juga perlu kita saksikan. Apakah saudara mengalami kesulitan di dalam dunia bisnis, di dalam kehidupan rumah tangga, atau mungkin kita berhadapan dengan hukum, saudara. Ketika kita berhadapan dengan hukum, kita pun perlu memberikan kesaksian betapa hebatnya cinta Tuhan. Karena kalau saudara pernah berhadapan dengan hukum, itu juga bikin stres, ya, bikin tertekan. Nah, oleh karena itulah kita perlu berkata, Tuhan, selesaikan masalah saya, dan saya akan berikan kesaksian betapa hebatnya cintamu, betapa luar biasanya engkau lepaskan aku dari masalah yang menjerat di dalam hidupku. Saudara, kalau saudara lihat di dalam website Kehilat kita, di sana ada ruang kesaksian, dan itu cukup banyak kesaksian yang sudah saya muat. Kesaksian-kesaksian itu membuktikan betapa orang itu tidak bisa berdiam diri. Dia akan terus bersaksi. Bersaksi tentang apa? Misalnya bersaksi terluput dari malapetaka, terluput dari kecelakaan, terluput dari bencana, apakah itu mobil, apakah itu pesawat, atau mungkin terhindar dari kerusuhan massal, atau barangkali mendapatkan mujizat rumah, ikut tur, atau sesuatu yang mustahil. Kemarin ketika kita tur ke Israel, saudara-saudara, ada jemaat yang juga secara keuangan mustahil bisa berangkat. Tetapi faktanya dia bisa ikut, saudara. Saya ingat waktu itu Cik Betty, ya, secara keuangan tidak mungkin dia bisa berangkat, mustahil. Tetapi justru dialah yang membayar nomor satu, saudara. Cash lagi bayarnya. Semua adalah karena pertolongan Tuhan. Dan saya meyakini sampai hari ini, apa yang namanya mustahil, itu tidak mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang mau mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini, saudara bisa katakan, Tuhan, aku percaya bahwa apapun beban, apapun masalah yang aku hadapi, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan pembelaan. Saudara yang terkasih, sebetulnya kalau kita bersaksi, ada satu pertanyaan, apa manfaat kita bersaksi? Ngapain kita harus bersaksi? Karena dengan kita bersaksi, berarti yang pertama, menyenangkan hati Tuhan. Kata menyenangkan, itu berarti bikin orang lain senang. Nah, tapi kalau kita menyenangkan Tuhan, berarti membuat Tuhan itu senang. Saya ambil contoh ilustrasi yang mudah saja. Pernahkah saudara membayangkan untuk bisa duduk berdua dengan orang yang paling saudara sayangi di satu tempat yang sangat romantis sambil menyaksikan pemandangan yang indah? Saya rasa pemandangan ini kalau menurut saya sih cukup indah, saudara. Saya soalnya bukan orang yang romantis, ya. Jadi entah ini benar atau tidak, tapi menurut saya cukup indah. Saudara bayangkan seolah-olah saudara ada di situ bersama dengan orang yang saudara sayangi. Kira-kira orang itu senang nggak? Sudah disenangkan, ditraktir, ya, tempatnya romantis, bikin orang senang nggak kira-kira saudara? Saya yakin senang. Nah, begitu juga kalau kita bersaksi, itu ibarat seperti kita ngajak kekasih kita
orang yang kita sayangi untuk kita duduk di satu tempat yang sangat indah. Dan saya yakin kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus Wahamasia, akan sangat senang ketika kita memberikan kesaksian. Saya yakin kesaksian Kohan tadi, Tuhan pasti akan senang. Amin. Ya, apalagi kalau saya lihat perjalanan untuk membuat cucunya bisa sehat kembali, wah itu betul-betul bikin hati sport jantung, saudara ya. Tetapi kembali lagi, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kemudian manfaat apa kita bersaksi? Manfaat yang kedua adalah menguatkan diri sendiri dan orang lain yang mungkin meragukan pertolongan kasih-Nya. Karena kesaksian itu kalau menurut pandangan saya, itu ibarat suplemen, penguat, saudara. Orang yang tadinya lemah, begitu mendengar kesaksian akan dibangkitkan, akan kuat lagi. Orang yang tadinya sudah tidak berdaya, aku sudah nggak mampu dah, gimana lagi, saya sudah nggak ada harapan. Tapi dengan kita mendengar kesaksian, orang yang tidak punya pengharapan, dia memiliki pengharapan baru. Bahwa Tuhan itu pasti memberikan pertolongan. Amin. Nah itu yang harus kita lakukan, saudara. Menguatkan diri sendiri. Sama seperti mungkin kalau saudara pernah mendengar, saya sering kali bersaksi. Kenapa? Karena dengan kesaksian itu iman saya sendiri bangkit. Kesukaan saya, kecintaan saya dengan Tuhan itu semakin kuat. Bahwa saya akan merasa tanpa pertolongan tangan Tuhan, nggak akan ada apa-apanya kita. Kita manusia yang lemah, tanpa pertolongan dan campur tangan dari Bapa Yahweh, kita tidak akan mampu berjalan di dunia ini sendirian. Kemudian yang ketiga, apa manfaat kita bersaksi? Manfaat kita bersaksi adalah kita bisa membuktikan cintanya. Coba saja kalau saudara punya pacar. Siapa di sini yang punya pacar? Angkat tangan. Waduh, nggak ada yang punya pacar nih. Atau malu, saudara. Saya suka melihat nih, kalau orang punya pacar, yang diceritain siapanya, saudara? Pacarnya yang diceritakan. Kemana yang diceritain pacarnya? Orang sampai kadang, aku nggak nanya kok kamu cerita. Kenapa? Karena dia enjoy, dia senang, dia mencintai kekasihnya. Nah, kalau manusia bisa seperti itu, kenapa kita tidak menceritakan kekasih kita yang berkali-kali memberi pertolongan? Saya bahkan mendoktrin saudara, kenapa kita perlu selalu mengucap syukur? Kita beberapa waktu yang lalu sudah mendengar materi firman Tuhan yang berjudul The Power of Grateful, atau kekuatan bersyukur. Kekuatan bersyukur ketika kita baru membuka mata saja, kita sudah bersyukur. Nggak usah teriak-teriak, begitu kita buka mata, bangun pagi, batin kita ngomong, Tuhan, saya bersyukur. Saya bisa melihat atap rumah saya. Saya bahkan masih bisa bernafas dengan segar. Ada banyak hal di mana kita perlu mengucap syukur. Kita perlu bercerita tentang kasih-Nya. Kemudian yang keempat, saudara, kenapa kita perlu bersaksi? Karena dengan bersaksi berarti kita menarik kekuatan kasih-Nya untuk membuat mujizat-mujizat berikutnya. Amin. Ya, jadi kalau saudara bersaksi, Tuhan senang. Tuhan bilang, baik, engkau sudah menyenangkan aku, sekarang aku akan beri mujizat-mujizat lain untuk engkau. Saudara mau bersaksi? Amin. Daftar, saudara. Loh, kenapa ketawa? ya, kesaksian saudara jadi berkat loh untuk teman-teman kita yang lain. Ya,
Jadi sekali lagi, kalau kita bersaksi itu menarik kekuatan cintanya, menarik kekuatan kasihnya untuk Tuhan membuat mujizat-mujizat yang berikutnya. Saudara lihat, kata bersaksi di dalam bahasa Inggris itu ditulis dengan dua kata, yaitu witness dan testify. Saya coba untuk melihat kata witness dan testify ini di dalam bahasa Ibrani di kitab suci berbahasa Ibrani. Ternyata ada dua kata di dalam bahasa Ibrani yang ditulis dengan kata testify atau witness, yaitu od dan ana. Ya, od itu ditulis dengan huruf ayin, waw, dalet. Kemudian ana itu ditulis dengan ayin, nun, dan he. Saya pernah mengajarkan kepada saudara tentang apa itu piktograf. Huruf Ibrani itu memiliki piktograf yang luas dan memiliki filosofi yang sangat luar biasa, memiliki arti. Nah, kalau kita ambil dari kata od, ya, ayin, waw, dalet, itu artinya eyes are connected to the door, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mata yang terhubung ke pintu. Kira-kira pernah nggak kita mikir, pintunya itu pintu apa? Pintu berkat, di mana Tuhan itu sebagai sumber berkat. Amin. Jadi sekali lagi kata bersaksi itu od, ayin, waw, dalet, yang artinya eyes are connected to the door, atau mata yang terhubung ke pintu. Kenapa tadi saya katakan bahwa dengan kita bersaksi, maka kita itu sedang mempersiapkan diri untuk membuka pintu-pintu berkat yang lain yang akan datang kepada kita. Kemudian yang kedua, saudara, yaitu kata ana. Ana itu ayin, nun, dan he. Ayin itu mata, nun itu adalah benih, sedangkan he itu bisa berarti behold atau lihatlah, tetapi bisa diartikan on the other side. Ya, jadi kalau kita lihat kata ana, itu berarti see the seed on the other side, atau melihat benih di sisi lain. Benih ini bisa saja sesuatu yang bertumbuh mulai dari hal yang kecil. Artinya apa? Ketika kita bersaksi, sebetulnya kita sedang menumbuhkan benih mujizat-mujizat lain yang akan menjadi besar di dalam kehidupan kita. Karena kita kadangkala terpaku dengan orang lain sehingga kita bilang, aku malu, aku nggak bisa ngomong. Memang antara berbicara santai dengan berhadapan dengan orang banyak itu memang berbeda, saya akui saudara. Tetapi ketika kita sudah memberanikan diri, kita berdiri di depan jemaat, mungkin mula-mulanya agak grogi lah, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa dan tidak lagi grogi. Faktanya, tadi Kohan bisa berbicara dengan nyaman, enak, dengan kata-kata yang terarah. Buktinya bisa. Begitu juga saudara. Saya yakin saudara pasti bisa, cuman hanya takut aja pada diri sendiri. Ya, wah nanti gimana? Nggak usah takut. Salah-salah juga nggak apa-apa, saudara. Yang penting kita bisa menceritakan kepada orang banyak. Nah, itu bukti bahwa Tuhan itu tetap mempersiapkan mujizat-mujizat yang lain untuk saudara semua. Tentu yang mau bersaksi. Karena bersaksi itu mempersiapkan mujizat berikutnya.
Beda dengan penggosip, saudara. Kalau penggosip itu bersaksi mempersiapkan kehancuran. Orang penggosip itu kan juga bersaksi, betul nggak saudara? Cuman bersaksinya kasak kusuk, menceritakan kejelekan orang, lalu bisa menimbulkan perpecahan. Nah itu adalah orang yang penggosip. Penggosip ini juga memiliki kekuatan yang sama dengan bersaksi. Cuman bedanya penggosip ini seorang yang pinter bersaksi tapi salah arah. Kan saya suka mengatakan orang yang energinya negatif itu sebetulnya hanya salah arah saja. Seorang penggosip kalau arahnya itu benar, maka dia menjadi seorang penginjil yang handal. Seorang penggosip kalau arahnya benar, dia akan menjadi seorang yang mampu menceritakan kebaikan Tuhan di mana-mana. Cuman karena salah arah, sehingga yang diceritakan bukan kebaikan Tuhan, tetapi keburukan orang lain. Yang mungkin belum tentu benar yang diceritakan. Nah itu kan malah cilaka saudara, malah bikin terpecah-pecahnya sebuah komunitas. Makanya kalau ada orang yang, saya pernah mendengar ya, ada seseorang yang bercerita kepada saya, bahwa anaknya ini tukang jualin sesuatu. Tukang boros ya, keluarga habis-habisan hanya karena anak ini. Ada piring dijual, ada sepeda dijual, ada kulkas dijual, sampai pintu juga dijual. Untuk apa sih? Untuk main judi. Sebetulnya orang ini kalau diarahkan, oh dia bisa jadi salesman handal loh saudara. Ya, bayangin, dia salah arah. Yang dijual, dulu kan pernah ada ya, saya dilapori oleh seseorang ya, yang agak jengkel dengan anaknya karena anaknya agak bergundal, suka main judi saudara. Sehingga apa yang ada di rumah, lihat duit ya duit diambil, lihat sepeda dijual, piring ya dijual, sampai jendela pintu dijual, dicopot dijual saudara. Dan anehnya kok bisa laku gitu loh. Ini kan berarti orang yang potensi sebagai salesman, cuman salah arah. Itu. Jadi sebetulnya manusia yang sisinya negatif itu kalau diarahkan ke hal yang benar itu menjadi sesuatu yang hebat. Jadi ayo kita mulai mempersiapkan diri. Kita bersaksi akan kebaikan kasih Tuhan. Dan yang berikutnya saudara, yang kelima, bersaksi itu berarti memuliakan Tuhan. Makanya saya pernah kan ngomong kepada saudara, kalau saudara waktu yang lalu membutuhkan dukungan doa, ya kita bikin yang disebut money magnet kan waktu yang lalu, waktu pertama. Lalu saya katakan nanti kalau sudah mujizatnya muncul, bayar loh ya. Bayarnya apa? Dengan apa? Bersaksi. Tapi sayangnya yang dapat mujizat itu banyak. Dia bilang, aku kan yang penting sudah bersaksi. Bersaksi ke siapa? Ke Pak Lukas, kan saya sudah bersaksi katanya. Ya jangan ke saya, kalau saya tidak perlu bersaksi ke saya, tidak masalah. Ya toh? Tapi bersaksi kepada orang banyak, wah itu baru. Ya, memang saya senang lah banyak jemaat yang sudah mendapatkan banyak-banyak mujizat, hal-hal yang besar yang saudara dapatkan melalui penerapan kita waktu kita bikin acara money magnet. Wah saya banyak sekali mendengar kesaksian-kesaksian yang hebat. Cuman sayangnya ketika bersaksi ya, di depan teman-teman semua yang lain, aku nggak bisa ngomong, udah Pak Lukas saja deh. Waduh repot saudara ya, ya sudah. Cuman saya ingin agar saudara
mau terus memuliakan Tuhan dengan memberikan kesaksian. Amin. Saya percaya ada banyak mujizat-mujizat besar yang Tuhan sedang siapkan untuk saudara semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Tim musik naik ke atas. Mari kita akan naikkan pujian.